Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kamila Tulinsiah, NIM 2020 10189. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi investasi dalam saham, yang dimana strategi investasi saham adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh investor untuk kembali menjual atau memegang saham dengan tujuan mencapai hasil investasi yang diinginkan. Ini melibatkan pemilihan saham, alokasi aset, dan pengembalian dalam suatu perusahaan yang diberikan didasarkan pada analisis pasar dan tujuan keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan investasi. Tujuan ini dapat berkisar dari pertumbuhan modul jangka panjang, pendapatan dividen sehingga perlindungan nilai investasi. Profil risiko ini dapat bervariasi antara investor tergantung pada usia, keuangan pribadi, dan toleransi risiko. Waktu investasi. Beberapa investor mungkin memiliki tujuan jangka pendek, sedangkan yang lain mungkin berfokus pada investasi jangka panjang. Dan di sini juga ada 11 jenis-jenis strategi investasi. Yang pertama itu dalam suatu strategi investasi, strategi nilai, dan yang kedua strategi pertumbuhan, ketiga strategi momentum, dan yang keempat diversifikasi, dan yang kelima strategi pendapatan dividen, dan yang keenam investasi nilai kecil, dan yang ketujuh strategi indeks, dan yang kedelapan trading harian, dan kesembilan strategi kuantitatif, 10 investasi keantaraan, yang ke-11 pemula dolar, yang dimana suatu investasi nilai kecil, strategi indeks trading harian, yang dimaksud strategi kuantitatif investasi contraring, dan pemula dolar yang isi portofolio. Reksadana indeks bisa saja berupa saham, namun instrumen investasi yang satu ini tidak bisa disamakan dengan reksadana saham pada umumnya. Akan tetapi, strategi pengelola di reksadana indeks berbeda dengan saham, dan sejatinya instrumen yang satu ini lebih tepat digunakan untuk investasi jangka panjang dengan metode pembelian berkala. Dalam suatu indeks yang menjalankan sesuai namanya, yaitu reksadana indeks, reksadana ini dikelola agar suatu investor bisa mendapatkan imbalan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks. Sebut saja ada reksadana indeks yang nama produknya disertai embel-embel IDX 30 yang tak lain merupakan salah satu indeks saham BI. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai besar aset yang ada di reksadana ini adalah saham di indeks IDX 30, sementara sisanya adalah instrumen pasar uang, yang dimana dalam suatu instrumen pasar uang digunakan oleh banyak dalam dana lindungan nilai besar seperti Renaissance, yang dimana juga digunakan oleh banyak pedagang eceran yang membuat atau membeli robot. Model kuantitatif bisa sederhana atau sangat rumit. Contoh model kuantitas sederhana adalah model yang mengarahkan broker untuk membeli suatu aset ketika tersebut harga bergerak di atas dua rata-rata pergerakan. Yang kompleks dapat melibatkan puluhan indikator dan data instrumen lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kita berikan dalam suatu dukungan oleh banyak dana lindungan nilai besar, yang dimana dalam suatu perusahaan akan menjalankan suatu tunjangan atau credit in pendukungan pertumbuhan modal jangka panjang.